Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, kali ini kita mengangkat sebuah narasi sufistik yang kita transformasi masih dari kitab Quds al-Qulub karya Abu Thalib al-Makki. Narasi ini kita beri judul Ketika Cinta Menjadi Cahaya. Saudara, adalah suara hati Zulaikha yang pernah mencintai Yusuf dengan cinta yang membakar dan menggelisahkan. Ia berkata, "Dulu aku mencintainya karena keelokan wajahnya, kelembutan tutur katanya, dan pesona yang menyelimuti setiap geraknya. Cinta itu lahir dari pandangan dan hasrat, dari keinginan untuk memiliki dan didekati. Tapi itu sebelum aku mengenal Tuhan. Ketika cahaya ma'rifat menyentuh hatiku, aku mulai melihat bukan hanya wajah Yusuf, tetapi wajah Tuhan yang memancarkan keindahan sejati. Cinta yang dulu menggebu kini menjadi tenang, dalam dan tak tergoyahkan. Aku berkata padanya, aku mencintaimu sebelum aku mengenal dia. Tapi setelah aku mengenalnya, cinta kepadanya menenggelamkan segala cinta selainnya." Ia terdiam, lalu berkata, "Tapi Allah memerintahkanku untuk bersamamu, dan dari pertemuan kita akan lahir dua nabi. Maka aku pun tunduk bukan karena cinta lamaku, tetapi karena kehendaknya. Aku menjadi jalan, bukan tujuan. Aku menjadi alat, bukan pemilik. Dan di sanalah aku menemukan ketenangan." Para arif berkata, ketika tauhid sempurna, cinta pun sempurna. Dan ketika cinta telah menetap, tawakal pun tumbuh. Maka iman menjadi utuh dan keyakinan menjadi terang. Tapi jangan tergesa menjawab jika ditanya, apakah kau mencintai Allah? Diamlah. Sebab jika kau berkata tidak, kau telah kafir. Dan jika kau berkata ya, maka kau harus hidup seperti para pecinta. Jika tidak, kau hanya menipu dirimu sendiri. Di surga, kenikmatan tertinggi bukanlah taman atau sungai, tetapi ma'rifat dan cinta. Dan di neraka, siksa terdalam bukanlah api, tetapi penyesalan orang yang mengaku mengenal dan mencinta, namun hidupnya tak mencerminkan itu. Para pencari yang mengaku mengenal dan mencinta akan diminta pertanggungjawaban atas setiap helai rambut, setiap gerakan dan diam, setiap pandangan dan lintasan hati. Sebab cinta kepada Allah bukanlah perasaan, melainkan keadaan dalam Allah, bersama Allah, untuk Allah. Cinta makhluk lahir dari sebab, karena rupa, manfaat, kesamaan, hawa nafsu, atau hubungan darah. Tapi cinta Allah kepada hambanya mendahului semua sebab. Ia bukan reaksi, melainkan keputusan. Ia bukan balasan, melainkan anugerah. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang telah mendapatkan ketetapan baik dari kami, maka tidak ada yang mendahului cintanya. Ia telah memilih sebelum kita mengenal pilihan. Cintanya adalah rahasia takdir, kelembutan sang kuasa, dan siapa yang membongkar rahasia itu tanpa izin telah kufur. Hanya nabi atau siddiq yang dapat memahaminya. Maka apa yang tampak sebagai sebab hanyalah jalan para kekasih menuju makom-makom kedekatan. Tanda cinta itu bukan kata-kata, melainkan taufik yang halus, penjagaan dari dosa, pengajaran yang lembut, dan kecepatan kembali kepadanya dalam segala hal. Para pencinta memandang hanya kepadanya, berhenti hanya di hadapannya, dan merasa dekat lebih dari segala kedekatan. Jika Allah mencintai seorang hamba, ia menggunakannya. Jika ia menggunakannya, ia memilikinya. Dan jika ia memilikinya, ia tidak membiarkannya sendiri. Ia memandangnya, dan siapa yang dipandang oleh Allah tidak akan disiksa. Dan jika cintanya telah mencapai puncaknya, ia mengujinya. Dan jika ujian itu diterima dengan ridho, maka hamba itu menjadi miliknya sepenuhnya. Ia tidak lagi milik dunia, tidak lagi milik dirinya.
ia telah menjadi milik sang kekasih. Baik saudara, demikian penyampaian narasi kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ikuti narasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.